Anime romance yang bakalan gue sebutin di part ketiga kali ini gak kalah bagus dari part sebelumnya. Halo semua, balik lagi dengan gue Henzai. Dan pada kesempatan kali ini gue bakalan ngelanjutin video rekomendasi anime romance yang kemarin, karena banyak banget tuh yang minta gue buat lanjutin video rekomendasi animenya. Dan anime yang bakalan gue masukin di part ketiga kali ini, gue jamin ceritanya bakalan menarik. Karena anime yang bakalan gue sebutin itu ada beberapa yang underrated, sehingga jarang diketahui orang, dan membuat tuh anime menarik buat ditonton. Tapi walaupun anime tersebut underrated, jangan menganggap kalau animenya bakalan jelek, karena ada pepatah yang berbunyi, jangan menilai buku dari sampulnya. Dan oke, tanpa banyak basa-basi lagi, mendingan kita langsung masuk aja ke 10 rekomendasi anime romance terbaik part ketiga versi gua. Nomor 10, Chunibyo Demokoi Gashitai. Di urutan ke-10 ini, ada sebuah anime yang mengangkat tema Chunibyo. Kalau kalian masih gak tahu Chunibyo itu apa, sini gue jelasin. Chunibyo sendiri merupakan sindrom yang biasanya terjadi saat SMP. Dan orang yang mengalami sindrom ini biasanya suka menghayal memiliki kekuatan super seperti di dalam anime dan lain-lain. Dan MC kita yang bernama Togashi Yuta dulunya pernah mengalami sindrom ini. Sehingga pada saat dia SMP dulu, dia ini dicap sebagai anak aneh. Sehingga membuat dia ini memutuskan untuk melanjutkan ke SMA yang jauh dari sekolahnya dulu. Tetapi saat hari pertama masuk SMA, si Yuta ini bertemu dengan seorang gadis bernama Takanashi Rika. Seorang gadis yang mengalami sindrom Chunibyo akut. Dan parahnya lagi, gadis ini juga mengetahui masa kelam si Yuta saat masih menjadi anak Chunibyo. Dan mulai dari sinilah kisah cinta si Yuta dan Rika dimulai. Nomor 9, Kimi no Suizo Tabetai. Selanjutnya ada sebuah anime movie yang gue jamin ending dari ini anime gak bakalan kalian duga cuy. Anime ini sendiri bercerita tentang Shiga Haruki yang pada suatu hari menemukan sebuah buku harian yang berjudul Hidup Saat Sekarat. Dan buku itu sendiri ternyata milik teman sekelasnya yang bernama Yamauchi Sakura. Dan si Sakura ini mengalami sebuah penyakit pankreas dan umurnya ini sudah tidak lama lagi. Pada awalnya MC kita ini tidak peduli dengan apa yang terjadi dengan gadis itu. Tapi si Sakura ini berusaha berteman dengan Haruki. Hari demi hari berlalu dan hubungan mereka berdua ini semakin dekat. Dan akhirnya membuat perasaan Haruki ke Sakura ini mulai berubah. Dari sinopsis anime ini mungkin kita bisa menebak apa yang akan terjadi di ending anime ini nantinya. Dan anime ini juga rilis di bulan April sama dengan Shigatsu wa Kimi no Uso. Sehingga membuat gua bertanya-tanya, kenapa anime drama romance itu harus rilis di bulan April? Kenapa gak di akhir bulan atau semacamnya cuy? Nomor 8, Momokuri. Coba bayangin, gimana kalau ada cewek cakep dan imut yang selalu ngestalking keseharian lu? Coba bayangin aja dan jangan berharap, karena itu mustahil bagi kita cuy. Kalau kalian masih gak bisa ngebayangin, mungkin kalian harus coba nonton anime yang satu ini agar bayangan kalian tadi bisa terwujud cuy. Ya, anime ini sendiri bercerita tentang seorang gadis yang bernama Yuki Kurihara. Gadis ini kalau kita lihat itu seperti gadis biasa pada umumnya cuy, yang cantik dan imut. Tapi siapa sangka, dia ini adalah seorang gadis yang suka banget ngestalking seorang cowok bernama Momo. Hingga pada suatu hari, keinginan si Yuki ini terkabul. Dan keinginannya itu adalah berkencan dengan Momo. Dan mulai dari sinilah kisah cinta antara Yuki dan Momo dimulai. Nomor 7, Tsukini Naru Sono Sunkanwo. Kalau anime yang diadaptasi dari novel ataupun manga itu udah mainstream, mungkin kalian harus tonton anime movie yang satu ini. Karena anime ini diadaptasi dari sebuah lagu cuy. Ya kan jarang-jarang ada sebuah anime yang diadaptasi dari sebuah lagu. Anime ini sendiri diadaptasi dari sebuah lagu yang berjudul Ima Tsukini Naru dan Sankoku Jealousy. Kalau kalian penasaran lagunya seperti apa, kalian bisa tuh cek channelnya Honeywork.
Dan cerita dari ini anime sendiri sama kayak lagunya. Jadi kalian bisa dengerin lagunya terus nonton animenya. Tapi kalau kalian masih belum puas sama nih anime, kalian bisa tuh nonton prequel nih anime yang berjudul Zuto Maikara Suki Desta. Nomor 6, Tonari no Kaibutsukun. Di urutan ke-6 kali ini, ada sebuah anime romance yang menurut gua unik banget. Nih anime sendiri nyeritain tentang seorang gadis yang bernama Mizutani Shizu. Seorang gadis yang hanya peduli dengan yang namanya prestasi dan gak peduli dengan yang namanya temen cuy. Tapi semua itu berubah ketika dia ini bertemu dengan Haru Yoshida, seorang siswa nakal yang berhenti datang ke sekolah gara-gara dia ini baku hantam sama senpainya pas hari pertama masuk sekolah cuy. Nah, berhubung keduanya ini sama-sama gak punya temen, si Haru ini ngomong kalau dia bersedia menjadi temannya Shizu dan langsung ngungkapin perasaannya ke gadis itu. Karena Shizuku ini gak punya pengalaman berinteraksi sosial, dia ini kesulitan untuk memahami hubungannya dengan Haru. Tapi perlahan-lahan, mereka ini mulai saling memahami. Dan untuk cerita selanjutnya, lu cari tahu aja sendiri. Karena gue gak ngerti gimana jelasin lanjutan ceritanya cuy. Nomor 5, Okami Shoujo Tokuro Ouchi. Anime ini bercerita tentang Shinohara Erika, seorang gadis SMA yang pada suatu hari berbohong pada teman-temannya kalau dia ini punya seorang pacar cuy. Sehingga membuat teman-teman Erika ini meminta Erika untuk menunjukkan foto pacarnya. Karena Erika ini sudah terlanjur berbohong dan gak ingin menanggung malu, dia ini ngefoto seorang cowok ganteng yang dia temui. Tetapi sialnya cowok itu mengetahui kalau Erika ini sedang memfoto cowok itu. Dan akhirnya membuat Erika harus menjelaskan situasinya ke cowok tersebut, sekaligus meminta dia untuk berpura-pura menjadi pacar si Erika di depan teman-temannya. Tetapi sebagai gantinya, si Erika ini diminta untuk mematuhi semua permintaan si cowok tersebut. Ya, pas gue baca sinopsis dari ini anime, gue merasa kalau sinopsisnya itu malah kayak sinopsis dari anime hentai cuy. Tetapi walau sinopsisnya kayak anime hentai, ceritanya gue jamin lumayan bagus. Dan kalau kalian masih belum puas juga, santuy aja karena nih anime punya live actionnya cuy. Nomor 4, Uchiage Hanabi. Kalau kalian semua malas nonton anime yang berepisode, mendingan kalian nonton anime movie yang satu ini. Dan berhubung nih anime adalah movie, gue gak bakalan jelasin panjang lebar karena lebih baik kalian nonton animenya aja. Dan kalau kalian bertanya gimana nih anime menurut gue, anime ini dari segi cerita lumayan seru. Dan grafiknya sendiri juga udah bagus banget. Dan gak ketinggalan juga OST dari nih anime yang menjadikan nih anime gampang banget membekas di hati gua. Nomor 3, Bokurawa Mina Kawaiso. Anime ini sendiri menceritakan tentang seorang siswa SMA yang bernama Kazunari Usa, yang pada suatu hari pindah ke sebuah penginapan bernama Kawaiso. Pada hari pertama dia masuk sekolah, dia ini bertemu dengan gadis cantik di perpustakaan. Dan gadis itu sendiri bernama Kaweritsu. Karena si Usa ini sama kayak gua, dia ini gak berani tuh ngajak si Ritsu ini berbicara. Dan akhirnya hanya bisa memperhatikan dia doang. Tetapi siapa sangka, ternyata si Ritsu ini tinggal satu penginapan dengan Usa. Karena Ritsu merupakan keponakan dari pemilik penginapan tersebut. Nah, di penginapan itu juga ditinggali oleh orang-orang aneh. Mulai dari teman sekamar si Usa, yang pada suatu episode itu dituduh pedofil gara-gara lagi ngeliatin bocah-bocah lagi main cuy. Dan akhirnya malah ditangkep. Nomor 2, Mashiro Hiro Symphony. Di urutan kedua ini, ada sebuah anime harem yang menurut gua beda dari anime lainnya. Ya, kalau biasanya anime harem itu di akhir ceritanya, si MC gak bakalan milih cewek yang dia sukai, dan malah milih ngembat semua cewek di itu anime. Nah, nih anime itu beda cuy.
Karena di akhir ceritanya nanti, si MC gak bakalan tuh ngembat semua cewek yang ada di Nihanime. Nah, cerita Nihanime sendiri lumayan bagus. Ceritanya sendiri nyeritain tentang sekolah cowok yang digabungin dengan sekolah khusus cewek. Nah, MC kita yang bernama Uryu Shingo ini dipilih untuk menjadi siswa yang harus mengikuti penggabungan tersebut. Di sana dia bertemu tuh dengan berbagai gadis yang memiliki keunikan. Tetapi semua cewek di sana tidak menyukai siswa laki-laki yang masuk ke sekolah tersebut. Dan akhirnya malah membuat MC kita ini harus bekerja keras tuh untuk meningkatkan hubungan mereka. Dan mulai dari sinilah cerita dari Nihanime dimulai. Dan kalau kalian gak puas dengan heroin yang dipilih MC-nya nanti, kalian bisa tuh ngambil rute yang lain dengan cara mainin visual novelnya. Karena ya Nihanime diadaptasi dari visual novel cuy. Nomor 1, Koi wa Ameagari no Youni. Di urutan pertama ini ada sebuah anime tuh yang membekas banget di hati gua. Dan ini anime juga yang mengajarkan gua kalau cinta itu tak pandang bulu. Entah itu anak muda maupun orang tua juga bisa mengalami yang namanya cinta cuy. Anime ini sendiri menceritakan tentang Akira Tachibana, seorang gadis SMA sekaligus anggota klub lari yang pada suatu hari mengalami cedera sehingga membuat dia ini tidak bisa berlari lagi. Hingga pada suatu hari dia ini memutuskan untuk bekerja di sebuah restoran keluarga. Dan di sana dia jatuh cinta tuh dengan seorang bapak duda berumur 45 tahun dan beranak satu. Walau kelihatannya aneh banget, seorang gadis SMA untuk jatuh cinta dengan bapak yang umurnya itu bahkan beda jauh dengannya. Tetapi mau gimana lagi cuy, kalau udah yang namanya suka gak bisa diapa-apain. Ya mungkin dari kalian ada juga yang mungkin malas nonton nih anime gara-gara cowoknya itu bapak. Tapi gue jamin setelah kalian nonton nih anime, kalian bakalan merasa wah banget. Dan jangan lupa juga untuk menonton live action dari nih anime yang menurut gue sama bagusnya dengan animenya cuy. Dan oke semua, thanks banget buat kalian yang udah nonton video gue sampai habis. Dan gue juga mau minta maaf kalau narasi gue tadi hancur banget, karena gue udah lama gak bikin video, jadinya kayak gini cuy. Ya lu tahu sendiri, sekarang lagi ada pandemi, sehingga membuat gue susah nyari internet buat upload video sekaligus nyari bahan editing. Dan semoga aja kedepannya gue bisa sering-sering upload cuy. Dan oke, cukup curhatannya, mendingan gue langsung keluarin outro-nya cuy. See you.